Dan terkait wacana pemilu 2024 berpeluang menggunakan sistem proporsional tertutup, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat pagi Bang Ray, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Bung. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ray dengan Marvin dan Mercy di studio saat ini. Bang Ray, isu pemilu sistem proporsional tertutup kembali mencuat. Bahkan Ketua KPU pun mengimbau ya agar para calon-calon ini tidak berkampanye dini. Meski gugatan di MK masih berjalan dan peluang proporsional tertutup masih di awang-awang. Pantaskah menurut Anda Ketua KPU mengeluarkan imbauan tersebut? Ya, tentu saja sangat tidak pantas dan tidak elok. Apalagi kalau kita lihat redaksi dari penyampaiannya itu lebih bertensi untuk mempromosikan dipergunakannya proporsional daftar tertutup dibandingkan dengan daftar terbuka. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau kita memang mengkritik ya pernyataan dari Pak Ketua, meskipun mungkin dimaksudkan dalam kerangka mengingatkan ya bahwa masih ada sengketa soal model yang dipergunakan dalam proporsional 2024 yang akan datang, apakah akan tetap mempergunakan tertutup atau terbuka gitu. Tetapi kalau dilihat dari redaksi-redaksinya, kalimat-kalimatnya memang terlihat lebih mempromosikan penggunaan proporsional daftar tertutup dibandingkan dengan daftar terbuka. Dalam konteks ini ya tentu kita layak mengkritik dan berharap kemudian kepada Ketua KPU tidak lagi mencoba membincangkan masalah yang sedemikian sensitif di tengah masyarakat ini gitu. Baik, Bang Ray, di satu sisi pihak KPU juga sempat menyatakan kalau keunggulan dari proporsional tertutup adalah desain kertas suara akan lebih simpel, bahkan sama di semua daerah serta anggarannya lebih murah. Namun apakah ini sebanding Bang Ray dengan kedaulatan demokrasi kita? Ya, itu dia persoalannya. Karena hal-hal yang teknis ini dicoba dibandingkan dan oleh karena itu kemudian dicoba dikurangi dengan hal-hal yang substantif. Saya kira tentu kalau kita logik cara berpikirnya, rasional cara berpikirnya, kita tidak ingin menukar hal-hal yang bersifat teknis itu dengan hal-hal yang substantif. Ya kita justru harus menguatkan yang substansinya, meskipun karena itu kita mungkin sedikit banyak akan lebih disulitkan, dirumitkan oleh hal-hal yang sangat teknis. Karena yang paling penting itu kan mengejar substansinya, bukan mengejar yang teknisnya gitu. Bahwa kalau menggunakan proporsional daftar tertutup, ya sedikit lebih rumit kepada para pemilih, tapi jauh lebih menguntungkan secara substantif berdemokrasi kepada para pemilih. Dalam hal inilah kita harus tetap mendorong proporsional daftar terbuka, karena bagaimanapun ya kita lebih baik mengejar hal-hal yang meningkatkan kualitas bagi substansialisasi demokrasi kita dibandingkan dengan mengejar kemudahan teknis dengan mengabaikan aspek yang bersifat substantif gitu. Nah, saya kira itu justru filosofinya gitu. Oke, kita berangkat juga dari gugatan yang saat ini masih ongoing begitu Bang Ray ya. Salah satu poin gugatan adalah mengenai kaderisasi partai politik. Tertutup maka menyerahkan pada internal untuk memunculkan kadernya sendiri, terbuka mengedepankan pilihan rakyat. Dalam si keterwakilan aspirasi rakyat itu yang paling penting. Mana yang lebih menguntungkan sebenarnya di sini? Jelas-jelas sangat terbuka ya, karena kan kita udah pernah juga mengalami proporsional tertutup ya, 5 kali pemilu di zaman Orde Baru ditambah dengan 2 kali pemilu di zaman reformasi, kita menggunakannya semua dengan model tertutup dan muncul kritik yang sangat luas dari masyarakat ya, khususnya dari kalangan alumni, bukan alumni ya, pegiat reformasi saat itu. Karena di dalam gerakan reformasi saat itu salah satu yang paling penting disoroti dalam konteks reformasi sistem politik kita itu adalah mempergunakan proporsional daftar tertutup. Karena istilahnya saat kita itu jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung, karena ya kita tidak tahu siapa wakilnya, tiba-tiba dia ya, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu yang sama sekali tidak diketahui oleh publik. Oleh karena itulah salah satu tuntutan reformasi itu selain mereformasi mekanisme pemilihan presiden juga adalah mereformasi mekanisme proporsional yang kita pergunakan saat itu, dari yang tertutup kepada yang terbuka, yang baru kemudian tercapai setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 yang lalu gitu.
Baik, Bang Rey, dalam salah satu poin gugatan yang dikatakan masih bergulir di MK, disebutkan kalau sistem terbuka ini marak politik uang. Benarkah menurut Anda, Bang Rey? Iya, kalau uang itu saya kira lebih bersifat kultur ya dibandingkan dengan desain sistem. Karena kalaupun kita mempergunakan tertutup, saya kira uangnya juga akan marak ya. Cuma objeknya mungkin tidak langsung kepada masyarakat, tetapi di internal partai politik. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nomor urut sedikit ya, dalam ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apalagi di daerah-daerah di mana partai politik itu memiliki kursi yang basah, ya, artinya memiliki kecenderungan untuk menang. Saya kira mereka akan banyak orang yang apa namanya itu ya, tanda kutip membeli nomor urut partai gitu. Kalau dibuat proporsional daftar terbuka, caleg-caleg tidak perlu terlalu risau soal nomor urut karena di nomor berapa pun mereka punya potensi untuk menang selama mereka masih dikenal oleh masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya keluar ke publik juga uangnya belum tentu tidak mengalir karena kalau tidak diatasnamakan individu-individu, mungkin nanti uangnya diatasnamakan atas nama partai. Jadi partai akan tetap juga berlomba-lomba memberikan uang kepada masyarakat supaya partai politiknya itu tetap dipilih gitu. Jadi kalau soal uang ini menurut saya ada dua hal. Pertama, tidak otomatis uangnya akan hilang. Itu soal objeknya yang berubah dari masyarakat umum ke elit partai politik dan pelakunya berubah dari individu-individu menjadi partai politiknya ya, yang melakukan politik uang gitu. Nah yang kedua menurut saya ini soal kulturnya saja. Jadi seolah-olah korupsi itu marak karena sistem pemilu kita gitu. Padahal korupsi ini terjadi di semua lini yang tidak menghajarkan sistem politik sekalipun kan. Ada hakim Mahkamah Konstitusi, ada aparat penegak hukum, ada PNS, birokrasi, juga semuanya pernah di OTT oleh KPK yang menandakan kepada kita masalah dari korupsi ini bukanlah masalah karena sistem politik, tapi ini sudah menjadi semacam kebiasaan di semua lini dari apa namanya itu ya pejabat negara kita yang bahkan tidak ada unsur politiknya sekalipun gitu. Nah oleh karena itu saya tidak terlalu yakin betul kalau kemudian kita mengubah proporsional daftar terbuka ini ke tertutup lalu seolah-olah politik uangnya akan hilang. Menurut saya itu bukan sebuah tesis yang bisa didalilkan dengan fakta-fakta yang kita alami gitu. Nah, Bang Rey, dalih lain yang juga muncul dalam gugatan itu dikatakan kalau sistem proporsional terbuka itu digugat karena dianggap rumit dan membutuhkan anggaran yang besar karena berkaca katanya dari 2019 ada 17,5 juta suara tidak sah atau sebanyak 11%. Anda melihat alasan gugatan tersebut masuk akalkah? Kemudian bisa menjadi opsi terbaiknya tanda kutip adalah tertutup begitu? Ya, memang uang akan banyak karena kan ada model pembuatan suara yang lebih besar dibandingkan dengan proporsional daftar terbuka misalnya. Kalau tertutup, kalau terbuka itu mungkin surat suaranya bisa 1,5 lebih besar dibandingkan dengan proporsional daftar tertutup ya, bahkan mungkin bisa 2 kali lebih besar dibandingkan dengan proporsional daftar tertutup. Dalam konteks itu biaya memang makin besar gitu ya, makin rumit dalam konteks misalnya penghitungan suara karena penghitungan suaranya harus mengkorek dari perolehan suara partai politik, perolehan individu lalu disusun menjadi satu perolehan partai politik secara menyeluruh lalu dikembalikan lagi ke partai yang bersangkutan macam-macam gitu. Tetapi itu yang saya sebut tadi, kerumitan teknis ini nggak bisa kita barter dengan kerugian yang bersifat substantif gitu. Substantif itu apa? Yaitu menghilangkan kesempatan rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung gitu. Nah itu target yang paling utama sebab problem politik kita saat ini kan bukan pada aspek rumitnya, tapi pada aspek masyarakat kita merasa bahwa mereka benar-benar tidak diwakili gitu oleh partai politik. Kita lihat aja tingkat kepuasan kepada partai, kepada DPR begitu rendah sekali. Kemudian asosiasi publik kepada partai politik nggak lebih dari 10%, alias party ID kita nggak lebih dari 10%. Artinya orang begitu jauh dari partai itu gitu. Nah kalau orang begitu jauh dari partai itu lalu kemudian tiba-tiba orang diminta untuk memilih partai begitu saja gitu, itu kan
kerumitannya luar biasa gitu. Justru mestinya dalam konteks di mana masyarakat nggak bisa mendefinisikan mereka sebagai bagian dari partai, maka ya partai harus didekatkan kepada masyarakat. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks kinerja dari caleg-caleg mereka. Dari caleg inilah yang sebenarnya sekarang berfungsi utama mendekatkan ya partai politik kepada masyarakat kita gitu, yang setidaknya dalam ya 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini terkelola dengan baik meskipun hasilnya belum memuaskan gitu. Saya sebetulnya tidak bisa membayangkan kalau kita mempergunakan proporsional daftar tertutup, tingkat partisipasi pemilih kita masih sehebat yang sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Karena apatisme politik mulai merajalela di mana-mana. Salah satu menurut saya pendorong mereka untuk datang ke TPS itu karena kita masih mempergunakan proporsional daftar terbuka, di mana mereka merasa harus milih karena yang kebetulan dicalegkan itu keluarga, ya famili, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Sehingga betapapun Oke, Bang mereka Ray. begitu pesimis terhadap politik, tetap mereka akan datang ke TPS dalam kerangka mempergunakan pilih karena kebetulan caleg-calegnya adalah bagian dari keluarga mereka, kenalan mereka, teman dan seterusnya. Baik. Nah, Itu kita akan salah highlight di satu sana, Bang Ray, terkait dengan hal itu. Iya. Ya, Bang, saat ini masih berjalan di MK uji dan juga proporsional terbuka masih menjadi opsi terbaik di demokrasi Indonesia. Lantas apa harapan Anda untuk MK dalam sidang uji materi sistem proporsional tertutup? Saya sudah baca argumen-argumen yang dibangun terkait dengan judicial review ini. Sejauh yang saya lihat itu ada dua. Pertama, saya tidak membaca satu argumen yang membuktikan bahwa para permohon itu dirugikan hak konstitusionalnya karena penerapan sistem proporsional terbuka. Gitu. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, ya tentu dengan mudah kita mengatakan mestinya MK menolak gitu. Karena sejauh yang saya lihat sampai sekarang, alasan-alasan mereka meminta supaya dibatalkan tertutup menjadi terbuka itu adalah alasan-alasan yang Anda sebutkan tadi, semuanya teknis yang tidak merugikan kepada mereka sebagai para pemohon gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu kita lebih mendorong lagi kalau penting ya proporsional terbuka yang lebih maju dari yang sekarang ini. Kalaupun kemudian tetap tidak bisa didorong seperti yang lebih maju dari yang sekarang itu, ya kita akan mempergunakan model proporsional terbuka yang seperti yang sekarang, yang membuat gairah politik kita itu tetap tinggi ya. Karena siapapun kemudian sekarang yang apa istilahnya itu ya punya kans untuk dimajukan sebagai calon legislatif, memang mereka memiliki gairah untuk terlibat dalam politik dibandingkan kita misalnya mempergunakan proporsional daftar tertutup yang mungkin kampanye itu hanya 1-2 orang gitu ya. Kalau sekarang kan caleg-calegnya semua kampanye karena merasa diperlakukan akan sama. Meskipun dia berada di nomor 10, ya nomor 9, dia masih merasa punya kans untuk bisa menang. Dan kalau ia menang, gitu ya, dapat suara, dia bisa melanggang ke DPR selama partainya memenuhi parliamentary threshold gitu ya. Sehingga dengan begitu gairah politiknya menjadi meningkat. Kalau gairah politiknya di kalangan peserta meningkat, itu punya implikasi yang cukup terhadap para pemilih yang dapat menarik pemilih untuk masuk mempergunakan hak pilih mereka pada pemilu gitu. Nah, oleh karena itu dari banyak aspek ya, termasuk politik uang, termasuk ini macam-macam itu, saya kira tidak ada argumen yang cukup kuat untuk menarik kita kembali ke belakang dalam hal ini mempergunakan proporsional daftar tertutup. Kita akan nantikan seperti apa perkembangan di lapangan. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Bang.